warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri Lalasita Ludia Agustina. Saya Lis Fatma. Saya Intan Zahrotul. Saya Intan Latifah. Saya Laila Syakirut Rizkia. Di sini kami akan mempresentasikan eliminasi BAK atau ALFI. Pengertiannya yaitu proses pembuangan atau pengeluaran sisa metabolisme berupa feses yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Tujuannya membantu pasien dalam rangka memenuhi kebutuhan eliminasi pasien, mengobservasi output, memberikan rasa nyaman pada pasien. Indikasi 1. Dilakukan pada pasien yang tidak mampu ke toilet. 2. Pada pasien yang bed rest total. 3. Pada pasien selesai operasi agar luka bekas operasi tidak infeksi karena terlalu banyak bergerak. Kontraindikasi pasien yang mampu ke toilet atau bisa BAB secara mandiri. 2. Pasien dengan frekuensi verbal dan femur. Faktor yang mempengaruhi 1. Usia, 2. Diet, 3. Asupan cairan, 4. Aktivitas, 5. Pengobatan, 6. Gaya hidup, 7. Penyakit, 8. Nyeri, 9. Kerusakan sensoris dan motoris. Prosedur kerja: alat dan bahan: 1. Alas atau bala, 2. pispot, 3. air bersih, 4. tisu, 5. screen atau sambilan, 6. sarung tangan. Prosedur kerjanya: pertama, jelaskan prosedur yang akan dilaksanakan, lalu pasang sampiran bila pasien dirawat di bangsal umum. Cuci tangan, lalu gunakan sarung tangan. Pasang pengalas di bawah glutea. Tempatkan pispot di atas pengalas tepat di bawah glutea dengan posisi bagian lubang pispot tepat di bawah anus. Pada saat peletakan pispot, anjurkan pasien untuk mengangkat daerah glutea untuk memudahkan peletakan pispot. Setelah posisi pispot tepat di bawah glutea, tanyakan pada pasien dengan kenyamanan posisi tersebut. Jaga privasi pasien selama prosedur. Anjurkan pasien untuk defekasi pada tempatnya atau pispot yang telah terpasang. Setelah selesai, siram daerah anus dan sekitarnya dengan air sampai bersih dengan bantuan tangan yang bersarung tangan. Kemudian keringkan dengan tisu. Cuci tangan. Catat tanggal defekasi, karakteristik feses seperti jumlah, konsistensi, warna, bau, dan respon pasien selama proses. Halo, ketemu lagi di channel aku, Gabriela. Nah, kali ini Gabriela, aku akan mendemonstrasikan pertolongan pemenuhan kebutuhan eliminasi urin dan eliminasi fekal, atau menolong pasien buang air kecil dan buang air besar di tempat tidur. Nah, untuk prosedur yang pertama akan saya lakukan adalah menolong buang air besar pada pasien. Prosedur ini dilakukan pada pasien yang tidak mampu melakukan buang air besar secara mandiri ke kamar mandi, sehingga kita bantu di tempat tidur. Ikutin video ini sampai selesai ya, supaya kalian tahu bagaimana prosedur pertolongan pada pasien buang air besar di tempat tidur, di rumah sakit tentunya. Selamat siang, Pak. Apa benar ini dengan Pak Kiki? Boleh saya cek gelang identifikasinya, Pak? Oh iya, benar. Pak Kiki, perkenalkan, nama saya Suster Pelapina. Pak Kiki tadi ada memencet bel. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Oh, Pak Kiki mau buang air besar ya? Tunggu sebentar ya, Pak. Saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Sekitar 5 menit saya kembali.
Selanjutnya, kita mempersilahkan atau memberikan waktu kepada pasien untuk buang air besar, dan kita bisa keluar sebentar supaya pasien lebih merasa nyaman untuk buang air besar di atas tempat tidur. Kita persilahkan pasiennya untuk BAB, dan jika sudah selesai, pasien akan memanggil perawat. Kalau di buku itu dia nggak ada pakai sabun, tapi itulah ibu agak modifikasi sedikit. Kalau di lapangan biasanya selalu gunakan sabun. Nanti kalau tergantung petugas SK-nya, kalau misalnya nanti ada prosedur BAB, kita harus komunikasikan sesuai benar-benar di situ atau ada tambahan sabun. Karena di lapangan ibu selalu pasti gunakan sabun. Dan di prosedur yang satunya, di buku ibu yang satunya dia pakai sabun. Ini air ya. Kemudian kita ambil, angkat botolnya Pak ya. Ambil. Segera ditutup, tapi kalau kita mau lebih mendetailkan nanti di WC. Ini langsung ditutup. Pak
Kiki, bagaimana rasanya tadi setelah saya tolong buang air besarnya? Sudah lega ya? Sudah tidak ada rasa sakit perut lagi? Keinginan berdiabetes sudah tidak ada ya Pak ya? Oke, baiklah. Kalau begitu Pak Kiki, saya tinggal sebentar. Nanti sekitar 1 jam lagi saya akan datang kembali untuk memeriksa tekanan darah Bapak ya. Kita tunggu dulu, nanti saya akan periksa keadaan fetusnya. Sekilas tadi saya lihat sih tidak ada masalah ya Pak ya. Nanti saya akan cek kembali di toilet. Jadi setelah di toilet kita cek apa? Bentuknya. Kita cek lagi sebelum kita buang. Ya. Konsistensinya ya kita cek. Kemudian warna, aromanya, ada campuran darah enggak? Ya, jadi itu hal-hal yang harus kita periksa. Kalau kita temukan ada kelainan, ada masalah, kita laporkan ya. Kalau tidak ada masalah pun tetap kita lakukan dokumen registrasi, kita catat dalam dokumen. Oke, setelah kita tolong pasien, kita membuka ini dilipat ya. Oke. Terakhir, mencuci tangan kembali. Apa lagi yang kedua? Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah mengikuti video ini. Semoga informasi atau video ini bermanfaat khususnya untuk tenaga kesehatan, para medis ataupun para mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswa jurusan keperawatan ataupun jurusan kedokteran. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan kalau menurut kalian info ini bermanfaat, kasih jempolnya. Kemudian subscribe untuk yang baru bergabung, klik tombol notifikasinya dan juga di share video ini dan di komentari. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya.